Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Istifadah Hasanah dengan NIM 2121064, Prodi PAI UIN Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Password PAI, belajar, berkarya, berbakti untuk negeri. Adapun judul presentasi yang saya akan paparkan yaitu model-model desain pembelajaran. Materi yang pertama ada pengertian model desain pembelajaran. Menurut Amri, model pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Materi yang kedua ada orientasi pada model desain pembelajaran. Dalam memahami model desain sistem pembelajaran, perlu mengenal dan memahami pengelompokan model desain sistem pembelajaran. Menurut Gustafson dan Bridge, model desain sistem pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Pembagian klasifikasi ini didasarkan pada orientasi penggunaan model, yaitu yang pertama ada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas. Model ini ditunjukkan untuk memahami kebutuhan pendidik dan peserta didik akan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan menarik. Model-model desain sistem pembelajaran yang termasuk klasifikasi ini dapat diimplementasikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua ada model desain pembelajaran yang berorientasi pada produk. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada produk pada umumnya didasarkan pada asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Model-model desain sistem pembelajaran ini merupakan proses analisis kebutuhan yang sangat ketat. Dan yang ketiga ada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem memerlukan dukungan sumber daya besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dimulai dari tahap pengumpulan data untuk menentukan kemungkinan implementasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam suatu sistem pembelajaran. Materi selanjutnya ada model-model desain pembelajaran. Yang pertama itu ada model pembelajaran Banati. Banati mengembangkan rencana pembelajaran yang dimulai dari proses merumuskan tujuan. Lalu hasil rumusan tujuan tersebut digunakan untuk menganalisis kegiatan belajar dan mengembangkan tes. Hasil analisis terhadap kegiatan belajar kemudian digunakan untuk mendesain sistem instruksional. Dari hasil desain sistem instruksional dan pengembangan tes, kemudian dilakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Hasil dari evaluasi pembelajaran digunakan untuk kegiatan perbaikan. Keseluruhan proses tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam merumuskan tujuan. Terdapat 6 tahap dalam mendesain model perencanaan pembelajaran Banati. Antara lain yaitu yang pertama ada menganalisis dan merumuskan tujuan, baik tujuan pengembangan sistem maupun tujuan spesifik. Yang kedua ada merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga ada menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni kegiatan menginventariasi seluruh kegiatan belajar mengajar, menilai kemampuan penerapannya sesuai dengan kondisi yang ada serta menentukan kegiatan yang mungkin dapat diterapkan. Yang keempat ada merancang sistem, yaitu kegiatan menganalisis terhadap komponen sistem, mendistribusikan dan mengatur penjadwalan. Yang kelima ada mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem, yakni melatih sekaligus menilai efektivitas sistem, melakukan penetapan dan melaksanakan evaluasi. Dan yang terakhir ada
mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Materi selanjutnya ada model PPSI. Model PPSI ini adalah gabungan dari perencanaan pengajaran versi Performance Based Teacher Education, perencanaan pengajaran sistematika, dan perencanaan pengajaran model Davis. Di Indonesia dikembangkan menjadi PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. PPSI menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kesatuan yang terorganisir yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada model Gritz dan Ellie mendesain sebuah model pembelajaran yang cocok digunakan untuk segala kalangan termasuk untuk pendidikan tingkat tinggi karena di dalamnya terdapat penentuan strategis yang cocok digunakan oleh peserta didik dalam menerima materi yang akan disampaikan. Model ini merupakan suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan dan hendaknya digunakan sebagai checklist dalam membuat sebuah rencana untuk kegiatan pembelajaran. Motivasi PAI mengajak kolegan menjadi insan pembelajaran dan selalu berbuat baik untuk sesama umat manusia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.